Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Punje Indonesia, jumpa lagi dengan Mas John Punje di channel Mas John Punje. Oke sahabat-sahabat pecinta Punje Indonesia, pada kesempatan kali ini nih di depan kita ada pohon yang sudah cukup matang ya untuk perantingannya. Ini di jalan depan. Nah, kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat proses perantingan pada punje. Terus video ini dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasi. Nah, oke sahabat pecinta punje Indonesia. Jadi perantingan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan bonsai ya. Nah, perantingan ini merupakan salah satu hal yang menandakan bahwa kematangan suatu pohon bonsai ya teman-teman. Nah, ditandai dengan perantingan. Nah, perantingan itu mulai dari titik apa? Yang pertama adalah ranting, kemudian anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya. Semakin tinggi atau semakin banyak tingkat anatomi perantingannya, pohon itu dikatakan semakin matang ataupun semakin jadi, ataupun semakin menunjukkan tahapan ketuaan, tahap tua. Jadi kita belajar dari alam ya. Pohon besar di alam itu, Punje kan belajar dari pohon besar dan tua di alam. Jadi ya, ada pohon yang hanya besar tapi kondisinya belum tua, tentunya dia akan rimbun, tetapi pembentukan mahkotanya jadi hanya sekedar rimbun ya. Jadi kerangkanya ini enggak kurang kelihatan, tetapi ketika pohon besar dan tua di alam, dia akan menunjukkan eksistensi dari anatomi masing-masing perantingannya. Nah, oke teman-teman, kita belajar dari pohon besar di alam. Nah, untuk perantingan ini yang menjadi titiknya adalah tadi saya katakan bahwa perantingan merupakan pecahan dari cabang ya teman-teman. Oke, katakan semisal kita belajar dari ini ya. Ini adalah akar, ini anatomi akar. Anatomi akar, ini batang. Nah, ketika pohonnya memiliki akar dan juga batang, maka pohon itu dikatakan pada tahapan bayi. Kemudian ketika sudah memiliki cabang, pohon itu dikatakan pada tahapan anak ya, anak. Kemudian ketika sudah mencapai pecahan perantingan, pohon itu dikatakan nanti pada tahapan remaja ataupun dewasa ya teman-teman. Ketika sudah mencapai pada anak ranting, nah nanti pohon itu dikatakan dalam tahapan pohon tua, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Itu klasifikasinya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk kunci perantingan yang pertama adalah kita pahami dulu soal anatomi dari cabang ya. Karena yang menyusun perantingan pecahan dari cabang. Misal kita cari dulu alurnya teman-teman, kita buat dulu alurnya. Misal kita sudah ketemu cabang, nah katakan ini cabang, nah kita cari dulu teman-teman, ini nanti titik pecahan dari cabang ini. Nah, ini pecahan ini satu, kemudian ini terusannya ini ya, ini, maka ini nanti disebut sebagai ranting pertama dari cabang ini. Nah, kemudian pecahannya lagi nanti kita cari lagi. Nah, ini sini ada pecahan teman-teman. Nah, ini katakanlah kita ranting kedua, ini ranting ketiga yang ke atas, dan ini ujung cabang teman-teman, ujung cabang ataupun ujung dari perantingan. Nah, belajar dari pohon besar yang di alam, apalagi di alam tropis ya. Alam tropis, pohon besar dan tua di alam, ujung dari percabangan atau perantingan, posisinya dia akan berada ke bawah, akan merunduk ya. Jadi seperti ini, misal ini ya. Nah, posisi ini ujung cabang ini posisinya berada di paling ini ya, paling bawah posisinya. Jadi
nanti dari setiap cabang ataupun setiap ranting nanti akan membentuk suatu susunan anatomi mahkota sendiri, teman-teman, atau yang kita sebut dengan awan-awan kecil ya. Awan-awan kecil yang nanti awan-awan ini akan membentuk satu susunan mahkota secara keseluruhan pada tanaman bonsai. Nah, itu pertama kita cari dulu alurnya, kita buat dulu alurnya, kemudian pecahan. Nah, kita buat ini ya. Pecahan yang pertama misal dari cabang. Nah, cabang pecahan yang pertama nanti ini sebagai ranting, ini terusan cabang, terusan dari cabang ini. Kemudian pecahan yang kedua nanti ini sebagai pecahan yang kedua sebagai ranting kedua, dan terusannya nanti sebagai cabang, seterusnya sampai ke ujung dari cabang itu ataupun ujung ranting dari cabang itu. Nah, usahakan dalam proses pembuatannya ini usahakan ada satu ranting yang posisinya naik ke atas. Nah, seperti ini ya. Ini naik ke atas ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, pohon yang ataupun ranting yang naik ke atas ini nanti fungsinya dia sebagai top ataupun membentuk satu awan mahkota dari cabang itu. Nah, makanya nanti posisinya nggak ngeflat, teman-teman ya. Usahakan posisinya jangan ngeflat. Jadi ketika posisinya ngeflat, nanti anatomi dari perantingannya ini nggak kelihatan semua, teman-teman. Dimensinya rata kayak gini ya. Jadi ranting yang di belakang nggak kelihatan. Nah, makanya kita susun ini agak naik turun ya, teman-teman, naik turun, dan usahakan ada satu ranting yang posisinya di atas seperti ini. Nah, ini sebagai top mahkota dari cabang itu ya, teman-teman. Nah, kemudian susunan ini tadi kan susunan dari cabang sampai ke ranting. Nah, begitu juga selanjutnya ya, ketika kita belajar mencapai anak ranting, nanti polanya kurang lebih sama, teman-teman. Misal pecahan dari ini ya. Oke. Ini. Nah, ini katakan tadi saya ranting ya. Kita ini pecahan dari ranting ini, misal katakanlah ini adalah ranting pertama, ini pecahannya, kemudian ini terusannya, ini terusan, kemudian nanti ada tahapan lagi, ini tahapan perantingan yang kedua, ini ranting kedua, kemudian ini ranting ketiga, ini terusan dari ranting itu tadi. Jadi ini posisinya anak ranting 1, anak ranting 2, anak ranting 3. Kemudian ini terusan dari ranting pertama itu. Terus ya. Nah, ini ujungnya di sini, teman-teman. Ujungnya, dan ujung dari perantingan itu dia posisinya bawah. Nah, dari anatomi perantingan itu nanti akan membentuk suatu awan mahkota sendiri. Bisa kita bentuk awan mahkota sendiri. Misal seperti ini ya. Ini posisinya juga ada ranting yang posisinya di atas seperti ini. Nah, ini ranting posisinya di atas. Nah, nanti membentuk satu sub dari awan-awan mahkota itu. Nah, jadi dalam satu cabang nanti bisa terbentuk sub-sub awan mahkota ya. Jadi ngesap-ngesapnya dan juga sub-sub awannya itu lebih kelihatan. Nah, usahakan juga dalam proses pembentukan perantingan itu ranting itu jangan tumpang tindih ya, teman-teman. Jangan tumpang tindih. Nah, jadi arahnya semisal jelas. Nah, semisal seperti ini. Ini ya. Ini posisinya sudah cicit ranting ya. Cicit ranting. Nah, ini arah tunasnya ke belakang sana. Nah, kita bisa ini stop dulu, teman-teman. Karena nanti ketika ke belakang sana, ini nanti akan tumpang tindih dengan yang sebelah sini. Hanya kita bisa melakukan proses pemangkasan. Yes. Nah, harapan nanti tunasnya ke sini dan di sini. Itu. Nah, itu soal perantingan ya, teman-teman. Di beberapa jenis pohon apapun ya, khususnya pohon-pohon yang dia memiliki karakter perantingan yang kuat, ini pola seperti tadi yang saya jelaskan ini bisa diaplikasikan, kecuali memang untuk ya rata-rata lah pola secara umumnya seperti itu ya, teman-teman. Baik itu pohon natural
pohon formal ataupun pohon ekspresionis, pohon punjin, nanti sampai bentuk pola mahkotanya ataupun pola perantingannya kurang lebih sama seperti itu. Jadi ada tahapan pecahan-pecahannya dan juga itu tadi. Ya, jangan sampai tumpang tindih dan jangan bertabrakan. Nah, bertabrakan itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kan bertabrakan guys. Kita bisa dia perpendek dia. Nah, ini biar posisinya itu dia punya ruang sendiri-sendiri. Nah, jadi nggak saling bertabrakan dan juga tumpang tindih. Jadi teman-teman, jadi kita atur ada posisinya itu nggak ngeflat, ada naik turunnya, kemudian ujung dari cabang ataupun ujung dari perantingan posisinya dia paling bawah, kemudian nggak tumpang tindih, dan juga usahakan ada satu perantingan ataupun satu anak ranting yang posisinya naik ke atas. Ini sebagai membentuk nanti jadi posisinya hampir seperti segitiga ya teman, jadi nggak ngeflat. Itu ya sekilas tentang bagaimana kita proses membentuk sebuah perantingan pada bonsai. Jadi secara keseluruhan perantingan ini kalau kita pecahkan banyak sekali ya. Ada yang satu cabang nanti bisa membentuk sub-sub mahkotanya ada 2, ada 3 dan seterusnya. Nanti tergantung ini kebutuhannya ya, kebutuhannya karena ranting ini ataupun cabang fungsinya nanti untuk mengisi dimensi ya. Mengisi dimensi dan juga kelengkapan anatomi suatu mahkota. Itu teman-teman sekilas tentang perantingan. Semoga video ini bermanfaat dan bagi yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti juga Facebook, follow ya Facebook Mas John Bonsai. Nanti kita share berbagai hal tentang bonsai, di situ kita bisa belajar bersama. Oke, terima kasih, tetap semangat, salam satu hobi bonsai Indonesia, semoga